Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, langkah baiknya kita memahami dulu apa sih arti dan kepanjangan dari UMKM tersebut. Nah, kepanjangan dari UMKM tersebut ialah usaha mikro, kecil, dan menengah, yang dimana usaha ini merupakan salah satu model kegiatan perdagangan yang biasanya dilakukan oleh individu ataupun perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kira dasar hukum kriteria UMKM yang terbaru itu seperti apa sih? Undang-undang dan peraturan pemerintah, tepatnya pada Februari 2021 yang lalu, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintahan nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. PPUMKM ini mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, PPUMKM juga mengatur UMKM berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan untuk pendaftaran atau pendirian UMKM yang didirikan setelah PPUMKM ini berlaku. Jadi sih perbedaan kriteria Undang-Undang UMKM tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah UMKM Nomor 7 Tahun 2021? Pada Undang-Undang UMKM tahun 2008, UMKM ini diklarifikasikan menurut kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih yaitu keuntungan bersih yang didapatkan setelah dikurangi seluruh kewajiban pengeluaran. Sedangkan kriteria UMKM yang terdapat pada Peraturan Pemerintah UMKM Nomor 7 Tahun 2021, UMKM diklarifikasikan menurut kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha yaitu modal yang berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Perbedaan kekayaan bersih atau modal usaha yang terdapat pada Undang-Undang UMKM tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah UMKM Nomor 7 Tahun 2021. Kekayaan bersih yang terdapat pada Undang-Undang UMKM tahun 2008 yaitu mikro maksimal dengan harga Rp50 juta, sedangkan harga yang kecil dimulai dari Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta, sementara kekayaan bersih menengah dimulai dari harga Rp500 juta Rp1 miliar. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah UMKM Nomor 7 Tahun 2021, kekayaan bersih mikro maksimal Rp1 miliar, sedangkan yang kecil dimulai dari 1 miliar sampai 5 miliar, dan yang menengah dimulai dari 5 miliar hingga 10 miliar. Semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Apa saja sih perbedaan hasil penjualan tahunan yang terdapat pada Undang-Undang UMKM pada tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah UMKM Nomor 7 Tahun 2021? Hasil penjualan tahunan pada Undang-Undang UMKM tahun 2008, mikro memperoleh maksimal 300 juta, sementara kecil memperoleh Rp300 juta hingga 2,5 miliar, sementara menengah memperoleh 2,5 miliar hingga 50 miliar. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah UMKM Nomor 7 Tahun 2021, hasil penjualan mikro memperoleh maksimal Rp2 miliar, sedangkan yang kecil memperoleh 2 miliar hingga 15 miliar rupiah, sedangkan yang menengah memperoleh 15 miliar hingga 50 miliar. Usaha UMKM memiliki peranan yang penting antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong pemerataan ekonomi. Dengan adanya UMKM memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha di seluruh Indonesia untuk memperbaiki ekonomi mereka. Usaha dengan modal yang dapat dicapai oleh sebagian masyarakat Indonesia membuat usaha ini sangat populer, bahkan di saat pandemi seperti sekarang ini. Bagi Anda yang ingin membuka usaha UMKM, ketahuilah izin usaha mikro kecil. Yang kedua, membuka kesempatan kerja. Usaha UMKM juga berperan membuka lapangan kerja. Hal ini sangat berarti bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Dengan demikian, memperbaiki taraf ekonomi masyarakat. Yang ketiga, menyumbang devisa negara. Jangan salah bila usaha UMKM hanya kecil-kecilan. Di era digital seperti saat ini, pelaku UMKM dengan mudah menjangkau konsumen asing. Hal ini tentunya mendorong kegiatan ekspor yang dapat menghasilkan devisa negara.
Dan peranan terakhir dari UMKM adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. UMKM tersebar sampai ke pelosok daerah. Keadaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat di pelosok daerah untuk memenuhi kebutuhannya.